Oke. Eh, ini mungkin Anda pengen tahu juga profil saya ya. Gitu kan kita nama saya nggak terlalu panjang ya, dari dulu ibu saya ngasih nama Wahyu ya. Lahir tahun 1973 ya. Hampir udah 51 tahun ya. Tapi mungkin karena kita sedikit banyak juga pergaulannya dinamis ya. Nah, saya lahir di asli Cikalong Kulon ya, Kabupaten Cianjur ini gitu. Dulu saya sekolah SD Negeri 2 Cikalong, lanjut ke SMP di SMP Negeri 1 Cikalong ya. Nah, dari situ saya meneruskan ke SMA Negeri 1 Cianjur. Nah, lulus sekitar tahun 92 ya, 89 lulus dari SMA Negeri, lanjut ke Jakarta. Saya kuliah di Universitas Esa Unggul gitu ya, hampir mencapai 6 semester ya saya di situ di Jakarta. Nah, setelah itu kita bekerja di Bambu Kopin, bekerja di ini. Saya waktu itu ngambil jurusan malah teknik informatika. Iya, teknik informatika ya. Jadi betul, tidak pertanian kita malah gitu kan. Nah, sebenarnya pertanian ini yang saya geluti sekarang ini gitu kan, di pertanian anggur ini emang baru-baru gitu kan, dan kita menangkap peluang yang ada di anggur gitu. Nah, lanjut saya juga berkeluarga, udah punya keluarga ya. 3 tahun kita tinggal di Jakarta dan kembali ke sini sekitar tahun 2016. Kembali lagi ke Cikalong gitu kan bersama keluarga, dan anak-anak saya juga 3 udah lulus semua, lulus SMK semua loh, SMK Negeri 1 Cikalong. Itu dua-duanya lulus di situ gitu. Nah, sekarang saya masih dinas juga di perusahaan organik ya, perusahaan makanan organik, produk-produk organik ya. Jadi justru saya tertarik dalam pertanian ini gitu kan, di budaya karena kita bergerak juga di perusahaan itu dalam bidang organik. Selanjutnya, pekerjaan yang Bapak geluti atau yang dilakukan saat ini? Nah, itu dia ya. Oke. Pekerjaan yang kita geluti saat ini adalah kita memang masih bergerak, masih bekerja ya gitu kan di sebuah perusahaan organik itu tadi gitu. Nah, di samping itu saya di tahun 2023 ya, 2023 saya belajar menggeluti anggur. Saya melihat peluang nih, sambil kerja ada peluang di anggur gitu kan. Budidaya anggur impor gitu. Nah, awal itu kita coba mulai di tahun 2020 bulan Agustus saat itu gitu kan, dengan lahan yang sedikit. Kita punya lahan kecil lah gitu ya. Itu cuman di situ saya tertarik di budidaya anggur, dan saya belajar di budidaya anggur sampai kita ikut seminar, kita ikut komunitas, kita ikut urban farming segala gitu kan. Tapi tetap fokus ya, saya fokus hanya di budidaya anggur, dan saya belum praktek bertani gitu, kita belajar dulu gitu kan. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ya kita menguasai bagaimana cara budidaya anggur gitu kan. Dan mulailah kita praktek di Cikalong gitu kan, dengan kita beri nama Rumah Anggur ya, Rumah Anggur Cikalong Kulon ya, seperti ada itu kita punya logo, dan kebun kita daftarin. Nah, di sini kita ada beberapa varian ya. Sebenarnya banyak sih varian anggur itu ya. Kebanyakan itu dari Ukraina gitu kan, dari Rusia, ada yang dari Korea, ada yang dari dari Cina juga ada, gitu, Jepang juga ada gitu kan. Nah, yang saya kelola itu hampir sekitar 30 jenis varian anggur gitu kan. Nah, di situ itu kebanyakan yang dari Ukraina ya, seperti misalkan dari anggur merahnya ya, anggur yang warnanya merah itu ada anggur Ninel, ada anggur Taldun, ada anggur Jupiter gitu kan, ada Baikonur
Nah terus ada yang anggur-anggur hitam ya, anggur hitam ini seperti Gospi, Akademik gitu kan. Ada ada yang lokal juga tuh Alfonso gitu kan. Terus ada Nijina banyak gitu ya anggur hitam. Terus yang anggur hijau juga banyak gitu kan. Semua anggur impor gitu kan. Nah yang anggur impornya seperti Ara 29 gitu kan, Heliodor, Karol gitu kan. Itu manis-manis anggur impor itu gitu kan. Hanya gini ya, jadi anggur impor itu ditanam di Indonesia itu dengan cara grafting itu. Kita belajar tuh graftingnya itu hampir sekitar 1 tahun lah kita belajar gitu kan, belajar untuk graftingnya, belajar juga di YouTube, belajar kita langsung gitu kan. Dan alhamdulillah oke. Nah kalau untuk cara merawat sih sebenarnya anggur mudah ya. Sama aja lah dengan pohonan lain, yang penting kita memahami dulu karakteristik varian anggur gitu ya. Emang dia agak sedikit beda-beda ya perlakuannya gitu kan. Seperti contoh lah anggur Jupiter ya. Anggur Jupiter itu dia genjah dan cepat berbuah gitu. Perawatan kita misalkan kita punya bibit yang seukuran taruhlah sekitar 50 cm gitu ya. 50 cm di polybag. Nah perawatannya cuma kita tanam terus kasih pupuk gitu seminggu. Terserah pupuk kita yang mau pakai pupuk kimia boleh, mau pupuk organik boleh, tapi pada dasarnya saya sendiri lebih kepada organik ya, menggunakan juga pupuk organik gitu kan, karena kita mengingat masa depan kita yang berkelangsungan ya gitu kan. Jadi kita tidak egois nih, tanah kita kan nanti bisa dipakai anak cucu gitu kan. Jadi kita penanaman menggunakan pupuk organik kebanyakannya gitu. Jadi biar tanah kita subur terus gitu kan sampai kepada. Nah itulah kita jadi kita bertani itu tidak saya harus pakai biar cepat panen, biar cepat ini pakai pupuk kimia, tidak ya. Jadi kita pupuk organik, dan di salah satu sisi pupuk organik itu kita membantu juga limbah ya, limbah dapur itu yang jadi permasalahan kita di pemerintah gitu kan, masalah sampah ini gitu kan. Jadi kita kelola untuk pupuk. Berapa Ya. modal awal yang diperlukan untuk memulai? Nah, gitu ya. Modal awal inilah yang pertama saya kenapa dulu saya tertarik di budidaya anggur ya. Budidaya anggur gitu. Jadi kita membayangkan anggur ini, semua yang ada di anggur itu bisa jadi cuan, bisa jadi uang, itu yang paling penting. Dan kedua, berapa modal itu. Tentunya kalau kita mau bertani itu mindset orang zaman sekarang ya, atau para petani ini, terutama buat milenial muda ya, jangan takut dengan modal awal. Memang modal pasti ada gitu kan, pasti ada. Tapi ketika saya menggeluti di anggur, saya udah berhitung. Modal awal saya itu cuman punya lahan, punya sebidang tanah, dan itu pun tidak luas. Tanah saya hanya sekitar 50 meter persegi. 50 meter itu pun udah keambil bangunan ya. Itu ini modal nih. Ini kalau buat muda ya. Saya punya lahan sedikit. Waktu itu ya tahun 2022 ya. Saya berpikir nih, punya lahan segini mau buat apa? Gitu kan. Kalau saya bertani cabai paling dapat hasil berapa? Dalam 50 meter paling juga 1 kilo sekali panen. 1 kilo berapa duit sih? Gitu kan. Nah terus ada lagi yang dulu ya, ingat nih pengalaman saya ketika mulai berkebun gitu kan, mulai praktek berkebun gitu kan, suruh nanam terong paling hasilnya berapa dalam 50 meter ya gitu kan. Nah saya pikiran waktu itu ya udah, saya mau tanam anggur aja. Hanya kan tantangannya, apakah anggur di Cikalong itu bisa berbuah atau tidak kan gitu ya pertanyaan. Nah kita kan kita harus berpikir, kita belajar, kita lihat ininya, wah ternyata anggur itu oke lah kita coba. Nah jadi kita harus berani gitu, harus berani ngambil keputusan ini terutama gitu. Karena itulah sebenarnya saya berani ambil keputusan saat itu. Ketika orang takut dengan nanam anggur, saya berani nanam anggur di Cikalong terutama gitu kan, di Cianjur ini.
insya Allah pasti berbuah dengan keyakinan itu. Dan saya punya lahan sedikit gitu kan, jadi tanamlah di situ. Nah saya nanam indukan dari situ, kita tanam dulu indukan. Setelah indukan jadi, kita belajar grading gitu kan, belajar grading. Dan tidak lama saya ketika saya tancap itu anggur, saya udah, otak saya udah ke bisnis gitu kan, bagaimana ini bisa menghasilkan uang kan. Itu ya yang bertani itu begitu gitu kan. Jangan kita melihatnya nanti kalau udah berbuah baru kita jual. Memang betul begitu ya, tapi saya tidak begitu. Walaupun sekarang ini belum berbuah, kita nunggu berbuah ya, kita udah mulai menghasilkan uang dengan cara kita bikin bibit, bikin ini gitu kan. Daunnya kita buatkan peye, batangnya kita potong lagi bisa jadi bibit gitu. Nah di situ aja. Dan mulai itu kita punya modal ya, dari 50 meter itu kita omset, kita bisa jualan online. Saya jualan di medsos, jualan anggur saya walaupun cuma segini tempatnya bisa kirim ke Bali. Saya ngirim ke Bali sampai berapa pohon itu, kirim ke Bali, kirim ke mana. Dan kita belajar terus ya menggeluti anggur gitu. Jadi alhamdulillah walaupun lahan sedikit hasil ada. Omset rata-rata itu sebulan kurang lebih saya sekitar 6 juta. Itu walaupun cuma sedikit nih, rata-rata ya, rata-rata gitu kan. Itu pun saya sebenarnya belum fokus di situ gitu kan. Ini hanya sekedar masih sampingan loh, masih sampingan. Tapi saya udah coba juga membuka lahan-lahan di pihak ketiga gitu kan, kerjasama dengan pihak-pihak ketiga ya, seperti saya di Nanggala-Pam gitu kan, di sono ada sedikit ini. Terus ya terutama di SMK juga gitu ya, kita kerjasama. Dan alhamdulillah nih, sampai sekarang kan di SMK juga udah pada berbuah. Dan itulah yang saya harapkan nih gitu kan, pada generasi-generasi muda nih, biar maulah gitu kan, karena anggur itu benar-benar cuan gitu. Dengan lahan yang sempit, dengan lahan yang sempit bisa menghasilkan banyak uang di situ. Bapak, Ya, oke. apa sih teknologi yang digunakan dalam bisnis Bapak ini? Oke, nah teknologi ya, kita harus maju ya pemikiran kita gitu ya. Jangan ketika taruhlah misalkan kita ada petani di sana gitu, dia kayak membuat cangkul itu begitu aja gitu kan modelnya gitu kan. Terutama kan sebenarnya bisa itu kan, kalau nyangkul itu lengket ya, lengket paculnya itu. Nah itu paculnya harusnya dibuat yang harus bolong-bolong gitu kan, jadi biar dia nggak melengket. Nah teknologi yang saya gunakan di anggur ini, kita arahnya ke smart farming ya, smart farming. Kita jadi untuk teknologi ini ke depannya, tapi ini belum ya, saya juga belum, ini baru kita udah mulai ke arahnya ke sana gitu kan. Jadi untuk penyiraman, untuk pemupukan gitu kan, kita menggunakan sistem otomatis gitu, otomatis ya gitu kan. Nah sementara ini yang sekarang ini kita udah pakai juga sistem otomatis gitu kan, jadi disalurkan dengan pipa gitu, tinggal buka kerannya dia nyiram sendiri gitu kan. Nah kedepannya kita menggunakan smart farming juga gitu kan. Nah kalau terutama kita dalam perawatan gitu ya, dalam perawatan kan kita juga dinas ya, seminggu sekali kita kerja gitu ke sini, kita merawat mesinnya. Nah itu kalau smart farming itu kita udah bisa gunakan lewat handphone gitu kan. Nyiram, aduh saya belum nyiram nih, oh iya saya belum pupuk nih gitu kan, tinggal dikasih tandon, dikasih alat dan connect gitu kan. Nah itu arahnya kita ke situ. Jadi memang kita harus berani maju gitu kan, berani maju, jangan monoton dengan menggunakan nyiram masih begitu gitu kan, masih manual gitu kan. Itu satu capek ya, keduanya juga butuh tenaga kerja itu banyak gitu kan. Kalau ini kan kita bisa sendiri gitu. Itu yang kita akan jalankan gitu kan, jadi arahnya kita ke smart farming. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola kualitas produk? Nah, kualitas produk ya. Tentunya kita kalau dalam hal kualitas produk ini kita harus melihat pasar ya. Pasar yang ada nih sebetulnya nih di anggur ini ya. Anggur ini kalau sebenarnya kita ini masih mengandalkan impor ya. Impor buah anggur itu hampir 40%
dari buah keseluruhan. Anggur itu paling besar juga impornya 40%, sampai sekitar 18 tahun 2022 itu sampai 18, sekian triliun ya, itu untuk impor anggur. Bayangin, itu dari luar negeri. Nah, kenapa sih kita tidak bisa sedikit mengurangi aja gitu ya pada impor tersebut gitu. Nah, kebetulan nih pemerintah sekarang lagi mencanangkan juga gitu kan. Jadi kita harus sebut pangsa pasarnya 20%. Gitu kan, 20% dari anggur dari 40 itu kita ambil 20% lah, jadi anggur domestik ya. Kita anggur impor tapi hasil sendiri, hasil pribumi, hasil domestik gitu. Nah, untuk menjawab tantangan itu tentu kualitas tadi ya yang disebutkan kalian. Jadi nah, kita menjaga bagaimana anggur ini supaya buahnya besar, supaya buahnya lebih manis, terus kita bisa kemas juga yang bagus. Nah, itu kita yang harus ini ya, harus menemukan inovasi gitu kan. Misalkan di supermarket ya itu dikemas dengan label, cuma kan kita pasti anggur lokal tapi anggur domestik ya, ibaratnya anggur lokal tapi impor gitu kan. Nah, kita bisa bersaing dengan mereka gitu kan. Nah, saya sendiri melihatnya kalau anggur dari luar itu tentu dia melalui perjalanan ya. Nah, kita lebih fresh lah gitu kan, kalau anggur kita lebih fresh gitu. Insya Allah kita bisa bersaing gitu kan untuk di pasaran ini gitu kan. Tentu dengan menjaga kualitas, besarnya anggur kita lebih besar lagi ininya, artinya terus kemanisannya, terus kemasannya terutama gitu kan. Kita kemas dengan sedemikian rupa gitu. Itu yang akan insya Allah kita akan jalankan itu untuk pangsa pasar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak menghadapi perubahan cuaca dan kondisi alam? Nah, ini dia tadi ya, perubahan cuaca dan kondisi alam. Cuaca kita tentu di Indonesia ini sekarang ini udah tidak menentu ya. Itu udah maupun lah, udah tahu karena efek rumah kaca, karena efek pemanasan global, itu memang berpengaruh sekali. Bayangkan sekarang cuaca sekarang itu musim hujan lebih banyak gitu kan. Kadang kemaraunya kita itu lebih panas, luar biasa panasnya gitu kan ketika kemarau itu gitu kan. Nah, di situ kita dalam menghadapi ini seperti apa yang lihat nih kebun kita buka atapnya sengaja tidak pakai atap gitu. Ini kan lagi musim hujan ya. Saya ingin mencoba gitu kan tahan anggur kita sejauh mana nih ketahanannya gitu kan. Tentunya kita punya juga sedikitnya ada formula ya buat mempertahankan anggur ini supaya tetap hidup gitu kan, walaupun di musim hujan. Itu yang kita tantangin, karena kan memang anggur ini katanya musuhnya hujan. Nah, kita mah sebagai petani anggur jadi tidak takut dengan hal itu gitu kan. Kita perbaiki bagaimana nih gitu kan, sebenarnya dia juga bisa adaptasi nanti gitu kan. Itu yang kita lakukan gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya. Bagaimana sih Bapak untuk menghadapi persaingan pasar? Oke. Persaingan pasar ya. Tentunya untuk anggur lokal tapi impor, rasa impor ya. Kita punya kelebihan dengan impor ya. Nih, bayangkan kalian nih, anggur impor misalkan dari Cina. Berapa lama perjalanannya ke sini? Anggur itu berapa tahan lamanya dia di perjalanan. Tentu ya kita tidak menutup kemungkinan ada bahan apa atau ada apa gitu kan. Nah, kalau kita kan anggurnya fresh, kalian bisa petik sendiri gitu kan, bisa langsung. Insya Allah kita bisa bersaing. Kita punya anggur kita lebih fresh dan lebih sehat tentunya gitu kan. Seperti kemarin kalau yang di luar negeri itu ada sedikit isu ya, kasus yang anggur Sain Muscat gitu kan, mengandung apa gitu. Karena mungkin juga itu kan untuk mempertahankan awet gitu, supaya awet gitu kan. Nah, kita jadi untuk dengan luar gitu kan, di samping tadi buahnya kita juga lebih besar, lebih bagus, dan kemasan kita lebih baik, dan nilai jual kita, anggur kita lebih fresh gitu Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Bapak setelah terjun ke dunia anggur? Nah, ini ya,
ini perasaan yang kembali. Jadi kalau kita ini usahanya fokus, terutama kita harus fokus ya. Ini saya kepada milenial nih, anak-anak atau siapapun gitu yang mau berusaha itu harus fokus, ambil di satu bidang gitu kan. Nah, banyak kan orang juga punya lahan gitu kan, tapi dia nanamnya ada nanam cabai, ada nanam tomat, akhirnya tidak bisa nilai jual. Tetapi kalau kita fokus sendiri, misalkan nanam anggur aja satu bidang gitu, kita bisa jual gitu kan, kita bisa jual gitu. Jadi tadi perasaan kita tentunya kita seneng juga ya, walaupun saya basicnya dari teknik informatika ya, tapi ketika saya mendalami ini saya senang juga, emang senang gitu kan bertani ini. Dan alhamdulillah untuk ekonomi ya, terutama pemasukan gitu kan ada lah gitu kan, ada lebih dari kita, dan insya Allah bisa, sebenarnya bisa melebihi juga kita penghasilan dari kerja gitu kan, gitu sebenarnya gitu. Yang penting fokus gitu dalam budidaya anggur ini. Apa sih pesan Bapak untuk calon agripreneur atau pengusaha di luar sana? Baik, kita pesan nih ya, terutama kepada milenial muda nih, jangan takut untuk ngambil usaha di pertanian. Yang kita rasakan nih kayaknya anak muda ini bertani itu belok, kotor gitu ya, gitu. Tapi tidak, insya Allah bertani itu asal tadi satu kuncinya kita fokus. Punya lahan sedikit pun kita masih bisa mengelola itu, tapi fokus di satu bidang gitu kan. Saya contoh anggur itu, kalau buah itu, kalau kata saya mah nomor 10 ya, bisa menghasilkan uang itu. Kita bisa bikin pembibitan, kita bisa jual daun ini PY anggur, kita bisa jual sirup minuman ya, bisa minuman dibuatkan sih, dikemas yang baik, kita bisa jual jusnya. Banyak yang kita ambil dari anggur ini, banyak bibit itu jualnya satunya bisa 50.000 sampai 250.000, bahkan 1 juta pun ada yang udah berbunga itu. Coba lihat kamu di YouTube yang udah berbuah, keluar buah di dalam pot, itu harganya berapa? 2,5 juta. Masalah pemasaran kita luas sekarang, marketing bisa lewat media sosial, bisa di e-commerce gitu kan, pemasarannya udah gampang sekarang itu gitu kan. Nah itu kepada adik-adik muda nih, punya lahan di rumah, ayo tanamlah anggur gitu kan, misalnya anggur, ataupun mau tanam yang lain silahkan, tapi fokus di satu bidang gitu. Itu yang saya akan buat milenial. Jadi kita tuh harus menggali dulu ilmunya sebelum praktik gitu. Betul, itu udah pasti ya, udah pasti. Masalah gagal itu jangan takut, gagal. Ya sedikitnya kita sekarang kan lebih mudah belajar sekarang itu ya. Bisa ada Google, bisa ada di YouTube, bisa di internet dah gitu kan. Kita bisa belajar dari situ ya. Dan tentunya kalian datang juga ketika misalnya saya mau bertani cabai nih, coba tanya-tanya, nggak apa-apa. Dan ketika kita melakukan itu, jangan takut berinovasi, inovasi aja, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Itu yang saya pertama kali juga mengalami ya, gagal 100 pohon mati, nggak jadi ini. Nah, masalah lanjut lagi, coba lagi dan coba lagi gitu. Dan apa sih harapan Bapak untuk industri pertanian di Indonesia? Nah ini ya, harap industri pertanian di Indonesia ini sekarang aja pemerintah lagi mencanangkan ya swasembada pangan di 2030 itu gitu kan. Nah jadi saya berharap nih milenial kalian lah yang muda, petani itu ibaratnya sok pakailah generasi muda itu maulah bertani gitu, jangan ngandelin. Kalau orang tua itu ya bukannya situ bertaninya gitu, kalian lah yang harus menggantikan mereka gitu kan. Nggak usah takut, jadi petani itu keren banget jadi petani itu.